Kan gini, ketua kan masih muda ya. Oh muda banget bos. Muda banget. Sekarang umur ada 45? Enggak, umur 20 tahun, anak 4, istri 1. 20 tahun? Alhamdulillah, 20 tambah sedikit. Tambah 16 tahun lah ya. Tadi informasinya sih 45. Astagfirullah. Ya? Janganlah bos, itu namanya boros sekali kita ini. Oke. Ini musim corona jadi 46 ya. Padahal nggak corona, paling 25 tahun saya kemarin. Artinya gini bang, kalau masa muda kan sayang nih, ya kan? Kita masa-masa enak, masa-masa main, masa-masa ya apa mencari dunia dalam tanda petik lah gitu kan. Kenapa sih mau masuk kok tiba-tiba tertarik ngomongin politik? Politik itu kan berat. Wali kota itu jangan dikira mungkin gampang, secara waktu susah ketemu keluarga, ada protokolernya. Padahal kan ketika nggak jadi wali kota kan bisa masih ngumpul-ngumpul dengan teman. Nggak sayang itu bang. Jadi waktunya itu. Sebenarnya ini saya juga bingung. Saya mau jawab apa ya? Tapi alhamdulillah sih sebenarnya sih dengan kondisi saya sekarang, dengan umur muda yang harus memang bisa lebih produktif, ngurusin pekerjaan, dan ya secara rezeki ya Allah ternyata berikan kecukupan lah bagi kami pribadi dan juga keluarga besar lah. Lalu tatkala masuk ke politik, kenapa sih mau ngurus-ngurus yang ruwet-ruwet gitu lah, apalagi satu kota loh ya. Ngurusin orang gitu. Jadi niat saya begini bos. Niat saya itu simpel, ya memang saya belum pernah ngutarakan kemanapun itu. Baru di sini ngutarakannya? Baru di sini. Di sini aja? Karena di sini aja, karena ada saudaraku. Oh siap. Jadi saya pikir ibadah saya pas-pasan. Habis itu juga amalan juga pas-pasan. Tambah juga, ya kalau bicara surga juga Allah alam bisawab. Akhirnya mudah-mudahan lah kalau Allah memang hasil ikhtiar kita secara duniawi dan memang diterima masyarakat dan memang Allah percayakan kami menjadi pemimpin di Kota Balikpapan, maka itu akan menjadi modal sebagai amal soleh lah. Mudah-mudahan kita buat yang terbaik, masyarakat semua senang, bisa sejahtera, dapat manfaat dan maslahat dengan kami menjadi pemimpin Kota Balikpapan. Itu niatnya ya. Insya Allah dengan niat yang baik itu ya sebagai salah satu kunci lah untuk bisa masuk ke surganya Allah. Berarti niatnya ini beramal soleh gitu ya, masuk itu sih sebenarnya niat baiknya. Jadi itu yang saya coba luruskan niat, karena memang tidak mudah kan, karena kan umur ini tiap hari kita dulu saya sekolah kayaknya lama betul waktu itu. Kapan lu sekolah ini? Pagi ketemu pagi, la ilaha illallah. Nah begitu sudah masuk dunia kerja, kita masuk dengan kesibukan kita, itu pagi tahu-tahu sudah pagi, umurku sudah 36. Cepet banget waktunya ya. Itulah yang saya pikir, tinggal matinya kita. Masalahnya kita ini kan kita banyak memikirkan kehidupan, tapi kita banyak lupa persiapan kita untuk menghadap Allah itu apa. Nah, salah satu yang saya pikir yang bisa saya lakukan dan memang diterima sama masyarakat dan baik semua elemennya, kalau masuk saya dunia politik lalu niat yang tulus dan kita berbuat yang terbaik bagi masyarakat Balikpapan, ya jadi salah satu, jadi amal soleh jadi masuk ke sana lah modalnya lah. Meskipun berapa tahun aja, yang penting ada dampaknya, itu sih niatnya. Saudara, meskipun saya nggak tahu pilkada kapan, gara-gara corona. Corona. Gini, Bang, saya ada nih tulisannya Pak Dahlan Iskan. Kebetulan tiap hari kita terbitkan juga di Newsweek. Nah gini, tulisannya itu menarik karena Pak Dahlan bilang begini, ada salah satu, aku lupa namanya ya, meninggal, itu pengusaha di Surabaya. Baik. Nah dia masih tergolong muda ketimbang Pak Dahlan lah gitu. Nah itu adalah pengusaha pribumi. Maksudnya itu orang lokal dan juga dia secara religius cukup bagus. Nah, yang diinginkan Pak Dahlan adalah bahwa ternyata orang lokal, pengusaha yang sukses itu sangat jarang. Rata-rata biasanya, maksudnya orang lokal itu misalnya orang Indonesia, Jawa, segala macam itu lebih tertarik ke urusan politik, ke urusan karyawan atau misalnya pejabat-pejabat di pemerintahan. Nah, menurut Abang seperti apa pandangan itu? Karena menurut dari tulisan itu ternyata justru itu yang melemahkan sistem perekonomian warga. Karena kan semua tertarik pada politik gitu. Walaupun misalnya ini mendingan jadi karyawan, sementara yang mikirin usaha itu
jarang gitu. Gimana menurut Abang? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh senior kita, yaitu dari Pak Dahlan ya. Orang lebih senang, lebih asik ngurusin politik dibandingkan ekonomi, intinya gitu kan. Sehingga kalau politik kapan cari uangnya? Kapan cari uangnya? Gitu. Karena pasti terganggu katanya. Ya, jadi sebenarnya gini. Ya, Indonesia suka tidak suka terlalu banyak masih banyak birokrasi yang ada di situ. Sehingga kan untuk bisa mencapai ekonomi yang sukses kan tidak terlepas juga dari birokrasi yang sangat mudah, yang sangat simple. Nah, itu juga yang kami rasakan. Yang kami rasakan dari para pelaku usaha, contoh, misalnya yang kayak di Balikpapan, ya kan, yaitu masalah MTN, ketersediaan lahannya kan sudah ada, lahan masih banyak yang mau garap, modal Balikpapan sebagai kota nyaman layak untuk dihuni, tapi terkadang terhambat oleh masalah misalnya IMTN, sehingga ini pula lah yang membuat jadi nyusahkan juga para pelaku usaha, padahal mereka itu mau ngegas sebelum corona ya. Nah, yang kedua terkait juga masalah air kan, itu kan jadi masalah kita bersama lah, bukan masalah wali kota juga sih, karena kita nggak punya sumber air kan. Artinya politik untuk membangun ekonomi yang baik gitu. Jadi konteks Indonesia itu bagaimana kita mendapatkan seorang pemimpin yang melek terhadap ekonomi satu. Yang kedua, mereka bisa mensejahterakan dalam artian memberikan manfaat maslahat dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir di sini maksudnya apa? Hulu. Contoh misalnya hulu, kita membutuhkan misalnya kayak manufacture itu harus ada di sini karena foreign direct investment. Nah, salah satunya yang menjadi trigger orang mau masuk investasi ke Balikpapan dibutuhkan yaitu birokrasi yang simpel, kepastian hukum, terus juga pemimpin yang bisa menjaga komitmennya. Misalnya begitu, itu kan dari hulu, sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan, PAD akan naik, otomatis juga Balikpapan juga akan naik juga, karena kan PAD juga akan naik. Nah, dari sektor hilir, apa yang bisa dikaryakan dari pemimpin dan dia masuk ke politik. Nah, hilir ini juga penting. Jadi masyarakat, bagaimana seorang pemimpin itu hadir pro untuk dari kita, untuk kita buat kita. Nah, itu dibutuhkan kebijakan dari pemimpin, bagaimana siapapun yang berdomisili di Kota Balikpapan harus misalnya gitu, wajib mengkaryakan orang lokal, pekerja lokal dan pengusaha lokal. Karena dari kita untuk kita buat kita. Ini gayanya kayak pengusaha, kayak wali kota ini. Nah, itu kan bahasa ekonominya kayaknya sudah siap secara mental kan. Kan. Saya menikmati aja saudara. Yang pasti yang kita rasakan, karena kan saya di Kadin, hari-hari aku dapat keluhan dari UMKM. Misalnya kayak di Pertamina, bos, itu 70T, banyak itu uangnya itu. Anggaran Balikpapan kan biaya langsungnya hanya biaya PBD-nya 2,4T, biaya langsungnya sekitar 800 miliar lah ya kan. Lalu yang 70T ini kami dapat apa? Semua BUMN semua, nah maka dibutuhkanlah. Di situ ya saya niat saja, begitu memang siapapun ya, pemimpin di Kota Balikpapan sekarang sudah baik. Hanya saja kan tinggal lebih baik lagi di dalam pro terhadap masyarakatnya seperti apa. Karena yang sekarang belum pro maksudnya? Yang sekarang pro. Oh, pro. Hanya saja data-data terakhir saja. Kita kan butuhkan yang lebih greget, lebih nendang. Bos, misalnya anak muda ya. Iya dong. Kalau anak muda lebih dreng. Langsung gitu. Pertamina, come here. Ya kan, we can meet together here because our people want to see you. Kan begitu. Misalnya kita diskusi, kita datang, kira-kira ini anak saya banyak pengangguran. SMA, SMK, STM banyak lulus. Nah, Anda yang butuhkan apa? Kami punya BLK. Kebutuhan Anda apa? Kami salurkan, link and match, kata Bang Sandi misalnya. Berarti yang sekarang belum melakukan itu? Saya pikir masih belum optimal, ya? Tetapi bukan tidak dilakukan, tapi masih belum optimal. Kira-kira begitu. Siap-siap Bang ini. Kalau Bang Sir nanti ke politik, nanti yang ngurusin usaha gimana? Kalau nggak fokus lagi nanti. Jadi gini, posisinya kan kalau yang ngurus usaha kan, ya alhamdulillah kan saya juga di Kadin dan tidak mungkin saya naik kalau memang kalau memang Allah kasih izin naik ya, tidak memprepare for everything lah, termasuk juga di usaha. Pastikan
sudah ada secara sistem kan sudah mudah sekarang. Sistem udah pakai online, tinggal pengawasan saja kan. Nah, kalau pengawasan ini kan dikaryakan orang profesional dan memang ahli di bidangnya, dan yang penting kita cari kejujurannya, Bos. Jujur itu zaman sekarang susah, Bos. Konteks politik ya. Tapi jujur itu mahal. Ya. Jujur itu susah, tapi itu jujur itu mahal. Itu yang penting dicatat di dalam dunia politik. Sehingga hasil ketika kita berani belajar jujur, maka insya Allah juga masyarakat juga akan jujur kepada pemimpinnya, dan hasilnya pun akan mendapatkan kejujuran yang terbaik. Pasti buat manfaat buat masyarakat. Amin. Begitu bosku saya. Kita amin aja. Tapi intinya bahwa dunia usahanya tetap juga dijalankan ya. Oh ya, kan kalau sudah jadi pemimpin kan harus melepas. Karena kan banyak contoh begini Bang, ketika dia pengusaha bagus, ini habis itu tertarik ke politik, usahanya belum tikar, karyawannya ini misalnya begitu. Itu kan hanya kasuistis saja. Contohnya Bang Tapi Sandi, ada juga yang makin kaya ya. Contoh ya, Bang Sandi posisinya fine-fine aja. Habis itu Bang Erick Thohir fine-fine aja. Termasuk juga Pak Menteri, Pak Nadiem Karim, termasuk juga Pak Wisnu Tama. Ya alhamdulillah mereka fine-fine saja. Ya tergantung ini aja sih. Tergantung masing-masing aja. Kalau modalnya udah cukup nggak? Bagus aja ya. Ya, sebenarnya kan kalau modal itu relatif. Yang penting itu banyak-banyak silaturahmi, banyak-banyak baik terhadap masyarakat Balikpapan. Fa insyaallah. Ya kan Allah bilang, "Man habba an yubsatahu fi rizqi wa ayun sa'alahu fi athari falyasir rahim." Kan begitu, barang siapa yang suka. Apa juga saya? Itu dari pesantren bos bisa, yang cinta, suka, ya kan? Nambahin apa maksudnya suka dia silaturahmi, ya. Maka Allah umurnya panjang, rezekinya panjang, jauh daripada corona, sehat semua, kan gitu. Karena kenapa? Karena kita cinta sama saudara kita, itu yang penting. Soal modal ini, Bos. Nah, tadi kan berusaha modal. Ini kan jadi runut memang, Bos. Kayaknya ini urusan politiknya kayaknya ngeri kali Bos yang sampai modal. Tadi kan ini udah ngomong ke modal nih, berarti ini ada tahapan selanjutnya. Tentu politik harganya mahal. Kata orang ya. Saya nggak pernah ikut politik jadi nggak tahu. Baik. Tapi orang-orang bilang ngomong politik itu ada harganya, ada harga mahal. Bahkan sini sempat dengar tidak ada makan yang gratis. Ya. Begitu. Ada orang misalnya untuk jadi anggota calon legislatif saja misalnya harus siap 30 miliar. Misalnya ini informasi saya juga nggak tahu. Pilwali. Apalagi pilwali 30 M. Nah, kira-kira Bang Yasir sudah menyiapkan itu nggak? Saya sih gini, modal awal anak muda. Satu, keberanian. Ya, politik itu harus berani. Tapi kalau nggak ada modalnya gimana? Sebentar dulu. Oh iya. Banyak orang kaya, Bos. Banyak pengusaha sukses. Triliunan angkanya. Tetapi ketika masuk ke politik, padahal memang sudah wajib dia turun ke sana karena segala macam berkecukupan. Tapi karena satu dia tidak punya modal awal keberanian, maka dia mundur. Oke, berarti berani satu. Iya, itu anak muda, Bos. Berani. Yang kedua, posisinya. Yang kedua yaitu sudah mendapatkan kepercayaan daripada masyarakat bahwasanya Anda sudah pantas dan layak menjadi pemimpin kami. Oke. Itu penilaian pentingnya. Berarti penilaian itu lewat survei ya, salah satunya atau? Ya, artinya kan ikhtiar secara duniawi kita banyak terlibat dengan kegiatan masyarakat. Habis itu kita hadir di mereka. Salah satunya tentu Ketua Kadin berarti kan diterima ya? Ya, salah satunya Ketua Kadin karena Ketua Kadin kan sebagai induknya para pelaku usaha. Dan memang banyak usaha-usaha di bawah Kadin. Berarti secara ini sudah diterima lah. Artinya ya begitulah. Yang ketiga, posisinya kita bicara sekarang masalah tinggal inovasi dan inovasi, kreasi yang membawa solusi bagi masyarakat Balikpapan. Jadi itu penting. Jadi yang membedakan kita, konsep kita, program kita, ya kan kadang ada inovasi, kreasi, tapi kalau mahal ongkosnya, kalau membuang-buang APBD yang besar tapi tidak ada gunanya, nah makanya saya bilang kreasi, inovasi, tentunya solution oriented itu sangat penting ketika memimpin, yaitu dengan program kerja. Nah yang terakhir, tentunya itu tidak bisa terhindurkan juga dari segi operasional. Ya, modal. Nah kalau kita bicara modal, berarti terakhir itu justru ya? Konsep dunia, dimanapun Anda temukan, uang itu, modal itu selalu di belakang, nggak pernah di depan. Ya, saya biasa teman-teman anak muda, orang-orang misal lagi jatuh, ketua kita nggak punya modal. Nggak bos, saya tanya sama Anda mau kerja misalnya,
Anda mau kerja uang dulu kah? Apa bicara RAB dulu? Loh iya, perencanaan dulu kan? Perencanaan. RAB dulu. Pasti kan melihat dulu berapa jumlahnya. Pertama kan direncanakan dulu mapping secara meja. Yang kedua baru kita bicara narasinya seperti apa dalam bentuk FS, feasibility studies. Di situ ada angka RAB. Habis itu juga ada bicara RAP-nya berapa, modal berapa, ini berapa, nah ini berapa. Nah gambarannya habis itu masuk kepada SWOT-nya kan gitu salah satunya. Begitu sudah dapat bos, baru kita tes di pasar. Kira-kira ini layak nggak untuk kita usaha apa enggak? Nah terakhir baru kita bismillah. Sudah dapat semua, untungnya sekian. Nanti kita jalan sekian, resikonya yang worst case-nya sekian, tambahin kontingensi sudah aman, baru bicara uang bos. Iya. Oke, itu kan juga versinya Bang Yasir. Siap. Tapi gini, banyak orang yang ngomong, aku mau nyalon nih, aku mau masuk politik. Pertanyaan orang, berapa uangmu? Berapa modalnya? Nah gitu. Kalau saya itu kan biasanya itu kan gini, kalau saya ya, hasilmu sejauh usahamu. Hasilmu sejauh usahamu. Jangan Anda menginginkan hasil yang maksimal, tetapi usaha Anda tidak maksimal. Karena yang ya kalau kita boleh jujur, uang itu di belakang. Berapa uangmu? Tembakanmu berapa? Misalnya gitu kan. Sering kita dengar lah kalau di warga kan. Tetapi kan dalam hal sekarang ini kan tidak mungkin kalau kita bicara tembak menembak. Pertanyaan sekarang, apa yang Anda dapatkan dari tembak menembak? Itu yang harus kita memang gaungkan kepada masyarakat Balikpapan. Maksudnya apa nih? Dari tembak menembak ini maksudnya gimana nih? Misalnya lebih kepada yang hard selling atau misalnya lebih kepada hard selling itu money politik maksudnya? Ya begitu. Pilih saya tak kasih uang gitu. Ya, pilih saya tak kasih uang. Maka cuma hanya kadang-kadang 100.000, kadang-kadang misalnya 200.000 mengorbankan 5 tahun masa depan anak kita, keluarga kita, masyarakat Balikpapan. Ini tuh berbahaya. Karena zaman sekarang ini zaman terbuka. Dan siapapun beda kayak zaman dulu ya. Zaman dulu medsos tidak ada, zaman sekarang semua terbuka, bisa melihat yang mana memang layak, yang mana yang punya kompetensi, yang mana punya kapasitas. Terakhir baru dia punya isi tas. Jadi yang saya lihat tidak ada pernah isi tas baru kapasitas. Selalu posisinya terakhir itu bicara kompetensi Anda, kapasitas Anda apa bagaimana, kapabilitas Anda gimana, baru terakhir Anda siapkan isi tas hanya buat operasional ya. Artinya sepanjang itu kita kerja benar dan masyarakat terima dan juga posisinya juga tentunya membuat maslahat ya secara program kerja, maka saya hakul yakin masyarakat Balikpapan bukan masyarakat yang mudah dibeli. Masyarakat Balikpapan bukan yang hanya mudah didrive dengan sentimen-sentimen yang bicara uang, tetapi saya meyakini Balikpapan bisa maju dan itu bisa dilihat pakai data ya. Balikpapan bisa maju itu dibangun oleh swasta dan bukan sebagai main pembangunannya dari pemerintah, tetapi dari swasta. Ada IWOK, ada BC Agung Podomoro, sekelas Agung Podomoro dengan jumlah penduduk hanya ratusan ribu, mereka mau masuk itu luar biasa. Artinya pemerintah dari zaman dulu ya memberikan yang terbaik sehingga mendapatkan kepercayaan daripada swasta. Maka tugas pemimpin ke depan ya, siapapun itu, harus melanjutkan bagaimana mewujudkan kota Balikpapan yang sehat secara pemimpinnya, sehat secara pelayanannya. Habis itu insya Allah akan sehat juga, rakyatnya juga pun akan sehat. Berarti kan dengan kata lain, Bang Yasir tidak akan melakukan hard selling tadi ya? Oh iya dong. Kalaupun nanti ikut kontestasi? Iya dong, itu. Sudah begitu, sudah bos posisinya. Ini kan masih panjang juga corona loh, kurang modal. Sekarang nih Bang, soal isi tas. Sudah berapa yang disiapkan Bang Yasir? Kalau kita sih no comment ya. Ya nggak apa-apa tuh. Yang pasti kalau bicara isi tas, boleh kita adu lah bos. Boleh kita adu? Iya. Nah kalau bahasanya boleh kita adu berarti memang siap. Loh anak-anak muda ini kan posisinya kalau bicara isi tas itu kan relatif lah. Menurut Anda kecil ya kan? Menurut kami juga banyak. Menurut Anda banyak, menurut kami kecil. Nah ini kan barang-barang abu-abu juga kalau bicara masalah modal. Tapi isi tasnya nggak abu-abu kan? Kalau isi tasnya ada isinya. Kalau isi tasnya ada isinya, pertanyaan sekarang isinya berapa banyak? Dan ingat isinya apakah memang bentuk dolar atau kertas atau memang cek atau kertas monopoli jangan-jangan. Lah ya itu kertas monopoli kan. Ini patut diuji semua. Tapi apapun itu, kalau masalah modal, masalah isi tas, tidak mungkin lah seseorang ingin. Tapi gini, memang kan ada alokasi. Tentu misalnya Bang Yasir
punya kalkulasi. Seberapa jauh sih yang harus aku keluarkan misalnya dalam hal ini, tentu kan nggak semua. Kalau misalnya ini berapa sih yang minimal minimal order yang misalnya oke, aku kalaupun masuk situ kalaupun nggak apa-apa gitu misalnya, ini aku nonton dulu sekian, kira-kira angkanya berapa, puluhan, ratusan? Jadi kalau itu sih sebenarnya sih kalau kita bicara masalah modal yang siap, memang kalau hilang juga nggak apa-apa gitu. Yang pasti kan kalau kita memang niatnya untuk mengabdikan diri kita kepada masyarakat, apapun itu konsekuensinya, karena punya fastabiqul khairat, kita harus terima. Artinya ya memang yang kau sudah keluarkan, ya insya Allah sepanjang buat kebaikan masyarakat juga Allah akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apa yang kita nafkahkan, apa yang kita berikan pasti yang terbaik, lebih banyak lagi. Masyarakat Balikpapan akan lebih banyak lagi sepanjang buat kebaikannya. Tapi kan kalau dalam konteks yang tanda petik, yang tembak menembak, yang tidak manfaat dan tidak membawa maslahat bagi masyarakat, maka ini juga nggak dapat pahala, rugi ongkos. Yang ketiga, kalau misalnya tidak jadi, sakit kepala bos, sakit hati, selalu gitu. Kan Bang Yasir sudah menyiapkan itu ya. Jadi harus kuat secara mental, psikis, psikologis, dan juga artinya memang kalau memang mau maju, ya tentu tidak bisa kita nafikan lah. Operasional untuk naik itu cukup besar. Tetapi kalau masalah besarannya, kecilnya itu relatif lah. Bang Yasir, kan selain modal tentu ada hal lain dalam politik. Salah satunya adalah sekarang kan ada partai, gitu. Ada macam-macam. Nah, sekarang sudah sejauh mana koordinasi dengan partai? Perahu itu, gitu. Sudah ada dapat perahu kah atau? Saya alhamdulillah rabbil alamin, saudara. Sudah dapat? Berarti? Alhamdulillah rabbil alamin, dari seluruh partai yang ada. Anak muda ini saya diundang, bos. Diundang untuk diusung gitu maksudnya? Iya, untuk ambil formulir, untuk daftar. Artinya dari segi konten politik cukup diakui lah anak muda ini layak untuk maju menjadi pemimpin Kota Balikpapan. Lalu posisinya dalam konteks usung dan diusung, sampai saat ini kami intens dengan beberapa partai, ya cukup baik lah. Dan responnya juga sangat baik, dan kami juga aku yakin kalau cuma mendapatkan tiket untuk berlabuh dan sekali layar terkembang surut kita berpantang, anak muda ini insya Allah sudah secara mesin ya sudah siap lah. Oke, berarti kan sudah dari sisi itu sudah aman ya maksudnya. Artinya aman lah untuk kita membentangkan sayap itu untuk ini bisa lah. Gini, salah satunya gitu Bang, kalau misalnya ini kan kita nggak ngomong, Abang sudah punya ini nggak, kan ini calon incumbent ya, kalaupun jadi gini, calon incumbent Abang ini kan kuat kan, incumbent lagi, Abang ini sementara Abang belum punya basic politik, walaupun tadi ada banyak udah partai sudah ada segala macam. Ini gimana melawan nih incumbent yang cukup kuat loh, secara partai kuat, secara ini aku langsung nggak ini ya. Jadi gini, sebenarnya kan masalah incumbent atau tidak, artinya kan kita kembalikan kepada masyarakat. Masyarakat juga lah yang akan mempunyai mandat untuk memilih. Maka mereka akan melihat apakah incumbent ini masih akan terus dipertahankan dan masih akan terus untuk diusung dan dipilih oleh masyarakat atau tidak, itu haknya mereka. Yang pasti kami meyakini kenapa kami maju, kami juga ingin bismillahirrahmanirrahim ingin mengabdikan dan memberikan suatu perubahan dan kemajuan buat Kota Balikpapan. Tidak lain dan tidak bukan, memang kami lihat peluang. Ternyata memang di situ masih ada ruang kosong yang memang kita bisa tambal dan bisa lebih mewarnai dan bisa lebih bermanfaat dan memajukan masyarakat Balikpapan ke depan. Nah, dasar itulah kami tidak memikir secara mental siap ya melawan itu. Oh iya dong, bos. Harus itu, bos. Siap. Anak muda gitu loh, berani dulu. Gini, ini tadi anak muda terus nih, anak muda terus. Iya. Bang Yasir kan kuliah lebih banyak dengan teman anak-anak muda. Iya. Sementara misalnya dalam politik di Indonesia mungkin di Balikpapan juga, bahwa ternyata yang banyak berpengaruh itu orang-orang tua.
terhadap itu? Apa menurut Bang Yasir gimana? Apa Bang Yasir juga udah melakukan komunikasi dengan para orang tua? Saya pikir opini itu agak sedikit salah, saudara. Ada salah ya? Iya, orang tua itu lebih banyak duduk, wait and see, dan memantau serta ngawas dia. Tapi yang kerja realita di lapangan itu anak muda. Anak muda berarti ya? Contoh, saya kasih ya, kita bicara data ya real ya. Pak Jokowi punya staf khusus dari mana? Staf khusus anak muda, bos. Anak muda yang berkarya, punya inovasi. Di situ ada juga orang keren-keren, bang. Misalnya Wapres kemarin kan, Wapres nyalonin Wapres kan Bang Sandi, itu Bang Erick Thohir. Bang Pak Wisnu Tama, Bang Wisnu Tama, termasuk Bang Nadiem Karim, loh Gojek, segala macam yang punya inovasi karya, ternyata anak muda juga anak kalah juga. Termasuk juga yang Wagub daripada Jawa Timur. Sebenarnya sih trennya sudah tren anak muda sudah, karena anak muda lebih terbuka, anak muda lebih melek, dan anak muda biasanya lebih aware terhadap problematika yang ada di masyarakat, sehingga mereka langsung misalnya. Contoh ya, mohon maaf ya, kayak sekarang yang di pasar di tengah-tengah corona, siapa yang menyapa mereka? Mereka dianggap posisinya, kalau boleh bicara ya, kalau bicara tempat memang berkumpulnya corona di sana. Misalnya corona. Iya, di mana ada tempat berkumpul, di situ potensi corona akan muncul. Tapi untuk menjaga mereka ini kan bagaimana? Oke. Maka kami hadir, anak muda ini dengan Bismillahirrahmanirrahim saja. Ya artinya kami hadir ke mereka, menyapa ya dengan ini loh bos, pakai masker loh. Jangan pikir Anda aman, tetapi keluarga kita punya keluarga, saya juga punya keluarga, kita amankan kota Balikpapan sehingga corona dapat hilang. Itu salah satunya lah bos. Jadi ya anak muda, kenapa saya lebih banyak anak muda dan saya meyakini anak muda sebagai penggerak bangsa bukan hanya dari sekarang ya, tetapi dari zaman dulu pun. Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda. Ki Hajar Dewantara yang bangun Indonesia siapa? Termasuk juga Bung Karno juga kan posisinya dari anak muda. Termasuk juga dari Sahril misalnya kan. Dan Sahril juga sama juga anak muda. Termasuk Bung Tomo juga. Loh itu semua anak muda bos, dan umurnya di bawah 30 tahun. Saat itu ya. Saat itu. Bayangkan saat ini pun juga banyak anak muda, lihat aja di jajaran menteri daripada Pak Jokowi yang memang kalau kita bicara tempat pos-pos yang sangat strategis di tempatnya anak muda. Ya, Erick Thohir. Artinya gambaran Indonesia ternyata dari bonus demografi anak muda ini menghasilkan memang anak muda yang banyak, cukup produktif, hanya saja mereka kurang wadah saja bos. Itu kuncinya permasalahan anak muda. Kurang wadah, kurang mendapatkan tempat, kencing aja belum lurus lu bos, misalnya begitu. Deh, gak usah nasihatin yang tua dah. Nah ini yang kadang-kadang anak muda ini turun. Woi, anak muda juga luar biasa loh pemikirannya. Kenapa kita tidak ngayomi mereka mendapatkan info-info yang baik, sehingga saya pikir penggerak ke depan, menentu masa depan, yaitu anak muda Kota Balikpapan. Oke, Bang Yasir. Ya. Seandainya ini Bang Yasir jadi nih terpilih menjadi wali kota nih. Amin. Amin ya Rabb. Tayassur umur insyaallah kabul di dunia wal akhirah. Kalau misalnya jadi, apa yang mau pertama kali dilakukan? Pertama aja. Begitu jadi, ini ya, saksikan teman-teman, sahabat-sahabat masyarakat Balikpapan yang saya lihat keberpihakan saat ini ya. Iya dong. Pemerintah masih belum optimal, masih belum maksimal terhadap orang lokal, pekerja lokal dan pengusaha lokal. Contohnya? Maka tatkala Allah kasih izin anak muda ini Yasir Arafat Sahril menjadi wali kota Balikpapan, maka insyaallah saya akan membuat putusan. Siapapun yang berdomisili berusaha di kota Balikpapan, maka wajib mengkaryakan, mempekerjakan orang lokal, pekerja lokal dan pengusaha lokal kota Balikpapan. Karena kalau kami yang kerja, kami yang bangun, maka kami juga yang jaga dan bela kota Balikpapan. Sesuai tagline dong. Loh, iya dong bos, sesuai ku bangun, ku jaga, ku bela. Dari kita, untuk kita, buat kita. Karena kalau uang berputar di Balikpapan banyak, maka ekonomi juga akan berputar. Otomatis, ya kalau konsep ekonomi, uang jangan sampai keluar bos, uang masuk. Prioritasnya berarti mengkaryakan orang lokal. Itu iya. Itu yang satu ya. Karena kalau untuk bisa membuat ketahanan kota ini,
ya harus dari karyakan orang lokal, pekerja lokal, pengusaha lokal. Oke. Karena itu kuncinya. Amerika kenapa dia menggunakan sistem protectionism? Karena tujuannya untuk memprotek kebijakan kepentingan masyarakatnya di Amerika. Padahal kalau dia bicara fair, mereka merupakan polisi dunia, pengatur dunia. Tapi seorang Amerika yang banyak uangnya pun masih memprotek kebijakan untuk lokal, sehingga menyusahkan bagi yang lain. Balikpapan juga harus begitu. Kita punya 70T, bos. Itu kalau 70T apa? Proyek mega project. Oh, RDMP maksudnya. RDMP, kalau uang berputar di Balikpapan, APBD kita cuma 2,4T, bisa 20T berputar di Balikpapan. Bukannya itu sudah berputar di Balikpapan. Sekarang saya tanya, yang dapat di sana BUMN kah atau orang lokal? Nah, kontrak-kontrak besar semua tender di Jakarta. Oh, udah ada di sini ya? Nggak ada, bos. Ini real ya? Iya, tapi kalau yang di sini ya kecil-kecil ada lah pengolahan. Iya, Tapi iya. pengolahan tutup, bos. Nanti lagi TAA kan sementara, sebulan aja. Oke, itu yang perlu hadir. Jadi duduk sama-sama, diskusi sama-sama, kita kumpulkan stakeholder yang ada di Balikpapan. Warga kami banyak nganggur, bos. Tolong dikasih pekerjaan yang Itu layak. kan sudah ada yang ngelakuin juga kemarin. Oh iya. Andin Samsir itu. Ada, makanya saya bilang belum optimal. Belum optimal. Tapi yang kami inginkan ialah misalnya ada kan penerimaan hampir sekitar Saya 5.000 kah berapa? belasan ribu nanti kalau pikniknya bisa 20.000 orang. Nah, pengangguran kita loh tahun 2000 bisa dicek ya. 2017 itu aja sudah hampir 29.000. Nah, sekarang 2000 berapa? 2020 sampai corona tambah corona lagi. Kalau posisinya ada orang luar, memang Balikpapan sebagai kota nyaman layak untuk dihuni dan mereka sangat layak untuk investasi. Corona hilang duluan di Balikpapan, maka pasti banyak orang datang ke Balikpapan. Maka penting hadir pemerintah kepada masyarakatnya minimal mengurangi pengangguran. Siap. Saya tidak bilang saya jadi wali kota pengangguran hilang zero, tidak. Tetapi minimal mengurangi pengangguran secara signifikan, itu yang penting. Signifikan bahasanya. Iya, mengurangi secara signifikan. Oke. Iya, kira-kira begitu. Ini terakhir nih Bang, Nah. terakhir. Tapi ini game permainan sedikit. Game. Jadi Abang cuma jawab tanpa mikir. Oke. Jadi aku kasih dua pilihan, dua ini, langsung tak. Sama alasannya enggak? Enggak usah. Oke. Jadi misalnya Benny atau Singri misalnya. Oh ya udah. Gitu. Ya. Oke. Jadi enggak usah dipikir dan Pak udah usah pakai alasan Bang, panjang. Boleh. Oke. Pengusaha atau politisi? Pengusaha. Dilayani atau melayani? Melayani, Melayani. bos. Oke. Pro rakyat atau pelaku usaha? Pro rakyat. Oke. Anak muda atau kalangan mapan? Anak muda, aku lo ganteng. Aku lo gagah. Aku lo ngeri. Ada. Sesuai jadwal atau diundur? Sesuai jadwal. Sesuai jadwal, oke. 2 pasang atau 3 pasang? 2 pasang. Head to head. Partai atau non partai? Partai. Pasangan laki-laki atau perempuan? Jangan mikir. Gimana? Kalau itu nanti aku ngomong salah lagi. Karena kan perempuan nggak pakai mikir ini. Ulangi ya. Saya kalau ngomong perempuan laki-laki saya no komen. Kalau mendingan perempuan kan saya laki-laki gitu. Iya. Perempuan atau laki-laki harus jawab ini, nggak tuntas nggak tuntung ini. Di mana ada laki, di situ ada perempuan. Oke. Ya, jodoh ini lah. Oke. Terima kasih Bang Yasin. Iya, makasih ya. Sukses, sehat selalu ya. Salam diswe dong. Mana begini kan? Begini, Oh begini, siap. Salam this way. Sehat selalu dan sukses selalu buat this way. Top pertanyaannya. Mate kita dibuatnya. Oke, thank you. Ya, kasih.